Hari ini fokus utama kita adalah satu metodologi penelitian yang sangat populer di TP, ya, yaitu development research. Sharing dulu. Kami bisa lihat layar saya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan bicarakan ini, ya. Ini merupakan salah satu dari uh, metodologi riset, ya, yang sangat populer di Prodi TP. Bahkan dulu mungkin satu-satunya, ya. Suatu masa dulu awal-awal TP berdiri, ya, dan bahkan sampai saya hadir di Prodi TP, hampir seluruhnya, mungkin 99% mahasiswa yang kuliah di TP itu pasti melakukan development research. Itu dikarenakan ya memang kita arahnya ke situ gitu. Dulu ya visi misi TP adalah memang maksud saya visi misi program studi teknologi magister teknologi pendidikan di FKIP Untan itu memang fokusnya kepada pengembangan, ya, pengembangan pengembangan teknologi. Jadi oleh karena itu memang hampir semua mahasiswa diarahkan. Hanya mahasiswa-mahasiswa dengan sangat-sangat terpaksa gitu ya, tidak melaksanakan ini, atau dengan kondisi di mana dia harus melakukan selain development research. Karena biasanya ada satu dua mahasiswa yang harus, dalam arti dia harus sesuai dengan pesanan dari kantornya, misalkan seperti itu. Namun setelah di belakangan ya sekitar 3-4 tahun terakhir ini kita usahakan TP itu variasi, karena memang program TP, Prodi TP itu kan melaksanakan melaksanakan
penelitian di bidang kawasan teknologi, ya, kawasan TP namanya. Yang mana kawasan itu tidak hanya eh, mengembangkan gitu kan, seperti yang saya sampaikan kemarin di pertemuan yang lalu, ada beberapa kawasan TP itu kan tidak hanya mengembangkan kan. Ada yang masih ingat kawasan TP itu apa saja? Desain, Pak, Desain, pengembangan, ya, pengembangan, pemanfaatan, desain, pengelolaan, pemanfaatan, pengelolaan, evaluasi atau penilaian. ya, evaluasi, ya betul. Di pemanfaatan, pengembangan, ah, mendesain, mengembangkan, kemudian mengelola, memanfaatkan, dan evaluasi. Nah, itu semuanya kawasan TP sebenarnya. Nah, itu harusnya penelitiannya bisa seperti itu. Bisa masuk kepada semua, ya, semua kawasan TP. Kawasan TP. Tadi kita mulai dengan mendesain, desain, pengembangan, pemanfaatan, kemudian pengelolaan, evaluasi. Minimal inilah, ya. Walaupun ada pendapat yang lain, kita minimal ini. Nah, sekarang kalau kita bicara masalah metodologi riset, ya. Nah, coba kalau di desain itu kira-kira metodologi apa yang mungkin? Jelas yang mungkin adalah metodologi yang kita bahas hari ini, yaitu design and develop. Jadi untuk nomor 1 yaitu kawasan desain, kawasan pengembangan itu penelitiannya atau metode penelitian yang paling dekat, yang hampir harus itu adalah pengembangan, yaitu RD, ya, Research and Development. Kemudian pemanfaatan. Nah, coba kalau ini metodologi penelitian apa yang pas kalau kita ingin melaksanakan kawasan TP pemanfaatan? Ada yang tahu? Kira-kira apa? Kawasan pemanfaatan itu metodologi apa? Izin Pak, kualitatif mungkin Pak. Ya, kalau kualitatif itu pendekatan. Oh gitu. Metodologinya, maksud saya. Metodologi risetnya, cara merisetnya, nah gitulah. Cara merisetnya pakai apa? Kuantitatif, ya betul. Tapi kalau kuantitatif kan bukan metodologi riset, ya kan di bawah kuantitatif tuh banyak sekali risetnya.
Eksperimen mungkin Pak. Eksperimen, ya betul. Survei mungkin Pak. Survei bisa. Analisis mungkin. Analisis apa? Kalau Pemanfaatan. analisis belum metodologi. Oh. Eh, Studi kasus mungkin Pak. Studi kasus, pemanfaatan bisa, ya. Jadi kita studi kasus orang yang berhasil memanfaatkan, bisa. Kalau tadi eksperimen berarti kita melakukan eksperimen terhadap penggunaan teknologi. Kemudian tadi apa? Survei. Kita melakukan survei terhadap misalkan siswa yang menggunakan aplikasi tertentu, bisa. Atau kita melakukan survei terhadap persepsi, ya, persepsi guru bisa, persepsi siswa bisa, atau masyarakat bisa terhadap pemanfaatan teknologi, bisa. Jadi pemanfaatan itu bisa kuanti, bisa kuali. Tadi kalau yang kuanti itu adalah case study tadi. Nah, pengelolaan manajemen ya, bisa sama saja bisa kuanti. Kita bisa melakukan sebuah uji coba atau eksperimen terhadap pengelolaan tertentu, tetapi ini kalau ini pastilah itu adalah riset longitudinal atau riset dalam jangka panjang berbisa. Tapi kalau untuk cuman survei pengelolaan, survei kebijakan itu sangat mungkin. Misalkan kita ingin mengetahui seperti yang saya contohkan kemarin ya pada pertemuan yang lalu, kita ingin mengetahui kebijakan yang ada di sekolah-sekolah di seluruh Kalimantan Barat. Kebijakan penggunaan teknologi. Atau kita ingin mengetahui implementasi peraturan yang ada di seluruh Kalimantan Barat, peraturan penggunaan teknologi tentu. Nah, itu bisa kita lakukan di area ataupun kawasan TP pengelolaan. Nah, evaluasi sama saja ya, evaluasi kita bisa yang lebih mungkin adalah survei juga seperti pengelolaan tadi. Ya, evaluasi berarti kan ketercapaian. Bagaimana ketercapaian kebijakan pemerintah tentang teknologi di sekolah-sekolah misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini berarti kita sangat mungkin melaksanakan berbagai jenis penelitian. Namun sekali lagi hari ini saya akan kembalikan dulu ke desain dan pengembangan ini. Jadi kita bicara ini dulu, nanti kalau ada waktu kita bisa mengevaluasi yang lain. Saya bisa mereview yang lain. Kita fokus ke desain dan pengembangan terlebih dahulu. Nah, pada riset pengembangan atau R&D, kalau di buku riset biasanya dia disebut dengan R&D, Research and Development. Atau ada juga buku riset yang menyebutnya Development Research. Tapi yang paling populer adalah R&D. Cuman kalau kita bicara R&D, itu biasanya penelitian skala besar. Biasanya penelitian di industri-industri biasanya seperti itu. Sebuah perusahaan, karena biasanya yang biasa melakukan R&D itu adalah perusahaan-perusahaan. Jadi di mindset penulis metodologi riset yang umum nih ya, itu kalau R&D pastilah mindset mereka itu adalah sebuah perusahaan
yang melakukan pengembangan dalam rangka inovasi di industri mereka atau di perusahaan mereka. Jadi oleh karena itu kalau kita ngambil buku riset yang umum gitu ya, misalkan riset gitu aja, metodologi riset gitu ya, kalau saya biasa nyari buku riset itu keywordnya adalah metodologi riset atau research methodology, maka yang muncul adalah ini. Nah kalau kita baca, ya sebenarnya jauh sekali antara apa yang ingin kita pelajari atau yang ingin kita maksudkan dengan penjelasan riset itu menjadi sangat jauh. Tetapi generiknya atau basicnya itu sebenarnya sama saja. Di sini saya ringkas, ya rangkum. Sebenarnya kalau R&D itu ya nggak jauh dari need analysis, kemudian design develop, kemudian implementation. Nah, saya tidak mau bicara dalam di teori metodologi riset yang umum itu ya, karena kita kan tidak perlulah itu. Kita perlu langsung saja. Nah, kalau kita baca buku educational research, artinya riset di bidang pendidikan, metodologi risetnya apa saja, salah satunya juga R&D. Nah, kalau di R&D, maksudnya di educational research, namanya tuh development research. Karena kita sebenarnya kalau R&D itu terlalu berat. Kita akhirnya punya istilah lebih kecil, yaitu development research. Itu riset pengembangan. Apapun istilahnya, pokoknya itulah yang intinya yang kita maksud ya, bahwa apabila kita ingin membuat sesuatu untuk kepentingan pendidikan, terutama kepentingan mengajar, belajar dan mengajar, maka kita membuat sesuatu itu masuk dalam kategori development research. Kita membuat sesuatu, mengembangkan sesuatu. Karena sebenarnya di dalam dunia pendidikan, kita itu tidak sebenarnya kalau mau jujur gitu ya, kita tidak mendesain sebenarnya, tapi lebih kepada mendevelop. Kalau mendesain itu prototype ya, prototip yang benar-benar dari dulu tidak ada menjadi ada, sebuah teknologi. Memang belum ada sama sekali, kemudian dikembangkan gitu ya menjadi ada. Nah itu di dunia pendidikan tidak sampai segitunya gitu. Biasanya yang banyak terjadi adalah kita mengembangkan, berarti dari ada yang sebenarnya sudah ada. Apalagi kalau kita bicara teknologi, hampir semua teknologi itu asal muasalnya dikembangkan di luar dunia pendidikan. Teknologi itu dikembangkan di dunia industri, di dunia bisnis. Ya. Misalkan internet, gitu ya. Kita mulai dari internet. Internet itu bahkan muncul di dunia militer. Dia dikembangkan pertama kali itu untuk kepentingan perang, kepentingan militer. Nah itu sekitar tahun 60-an itu internet sudah ada. Tetapi teknologi internet itu dibutuhkan di dunia pendidikan gitu, karena sudah sangat sering digunakan. Dia baru masuk ke dunia kelas, maksud saya ke dalam kelas itu internet, teknologi internet itu sekitar tahun 90-an barulah ada kelas yang difasilitasi ya oleh teknologi internet gitu. Apalagi aplikasi-aplikasi, jadi aplikasi kayak sekarang misalkan AI itu benar-benar di dunia teknologi ini berada di dunia industri ya, dalam rangka
mengefisiensikan tenaga manusia, maka diciptakanlah atau dibuatlah teknologi AI supaya mengurangi tenaga. Nah, kalau di negara-negara maju di mana tempat AI muncul, itu kan mereka boleh katakan tidak terlalu memiliki masalah banyaknya penduduk, sehingga salah satu tantangan mereka adalah tenaga manusia itu sangat mahal. Jadi kalau pekerjaan-pekerjaan yang rutinitas itu lebih baik dikerjakan oleh teknologi sehingga mengurangi tenaga manusia. Tenaga manusia itu mahal sekali, rugi gitulah kira-kira. Saya pernah nanya ke profesor saya waktu itu, waktu saya S2, ya, very long time ago. Saya katakan, berapa gaji profesor di sini? Dia bilang gaji yang saya tanya itu bukan profesor ya, tapi dosen saya di Melbourne Uni. Dia bilang di sini mahal sekali profesor. Dia bilang pokoknya untuk 1 tahun memelihara seorang profesor sama dengan membeli 5 laboratorium. Dia bilang begitu. Jadi mahal sekali. Jadi oleh karena itu profesor itu sangat dimanfaatkan di mana-mana supaya tidak rugi katanya begitu. Nah, karena memang seorang profesor di sana itu dilengkapi dengan lab gitu, harus megang 1 lab karena kalau tidak memang rugi ke universitas. Karena membayar profesor sangat mahal. Jadi supaya pekerjaan profesor itu efektif, maka ada labnya, sehingga lab itulah sebagai asistennya profesor gitu. Jadi kita tidak perlu lagi menyewa orang. Tetapi profesor yang dimaksud memang profesor yang memang mumpuni, yang memang sangat produktif. Makanya untuk jadi seorang profesor di luar itu sangat sulit, karena harus produktif. Ya. Kalau tidak itu tekor gitu, dalam arti biayanya besar, tetapi produktivitasnya rendah. Oke. Itu kira-kira design and develop ya. Jadi kita sekali lagi sebenarnya dunianya dunia develop. Ingat ya tadi kalau saya bicara tentang R&D, ya. Jadi asal muasalnya begitu. Kemudian kita adopsilah di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan kita adopsi metodologi riset ini. Jadi tetap ada desain dan develop. Kemudian kalau kita baca buku riset ya, educational research, riset di bidang pendidikan. Nah, yang kita maksud, gini tadi lupa ya. Karena di dalam dunia pendidikan yang kita maksud desain dan develop itu sebenarnya bukan desain gitu ya. Kan kita itu sebenarnya mendevelop sebuah produk yang sudah ada. Jadi benar-benar sudah ada gitu ya. Kemudian kita modifikasi sesuai dengan keperluan pengajaran kita. Nah, kan gitu dia. Di dalam dunia pendidikan. Tapi itu disebut dengan design develop. Makanya kalau kita baca buku-buku riset, kalau di dalam dunia pendidikan, design develop ini menjadi begini judulnya, yaitu instructional design. Nah, begitu. Misalkan buku-buku yang terkenal di rumah kita lah, maksud saya di TP, itu kan misalkan Bock and Gale, kemudian Dick and Carey, gitu kan, kemudian ADI dengan AAIDI, kemudian Azure, dan lain sebagainya itu yang paling
common lah ya, digunakan oleh mahasiswa sebagai metodologi riset mereka. Nah itu judul bukunya itu sebenarnya bukan riset metodologi. Mereka itu judulnya itu adalah instructional design. Saya ada bukunya mana ya? Sebentar. Yaitu buku, kalau nggak salah itu buku Dick and Carey. Judul bukunya adalah Instructional Design. Pak, saya mau menyiapkan ya. Saya ambil contoh saja ya. Saya punya 2 buku untuk yang khusus design and develop ini, yaitu yang satu adalah ADDIE, kemudian yang satunya adalah Borg and Gill, bukan Borg and Gill, Dick and Carey, yang judulnya adalah instructional design, yang biasa disebut Dick and Carey. Mana tuh? Nah, artinya memang sebenarnya yang didesain itu bukan purely about the product ya, bukan hanya produk gitu. Nah ini yang menurut saya agak sering dilupakan oleh mahasiswa. Jadi disangkanya kita metodologi pengembangan ini disangka mengembangkan sebuah produk gitu. Padahal sejatinya kita mengembangkan sebuah instruksional atau sebuah desain pembelajaran. Desain pembelajaran yang menggunakan produk yang kita kembangkan itu, yang kita tambah-tambah gitu ya. Saya ambil contoh misalkan judul yang biasanya mahasiswa pakai itu adalah flipbook misalkan. Jadi sebenarnya aplikasi flipbook itu sudah ada. Jadi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah mengisinya, gitu ya, mengisi aplikasi itu dengan materi yang akan dia sampaikan, nah, begitu kan? Atau apalagi contoh lain yaitu e-module misalkan gitu ya, e-module, digital module. Itu platformnya biasanya sesederhana PDF, kemudian karena kalau PDF itu hanya bisa gambar, ya tentunya teks dan gambar. Nah kalau pakai flipbook itu bisa diintegrasikan, di dalamnya ada selain gambar ada juga video, audio, dan lain sebagainya seperti itu. Maka dia menggunakan itu. Kemudian apalagi e-learning misalkan gitu. Jadi e-learning biasanya menggunakan Zoology ataupun LMS, Moodle based ya. Atau ada mahasiswa yang memang membuat sebuah aplikasi gitu ya, yang mirip-mirip Moodle gitu. Nah, itu yang mereka maksud mengembangkan itu lagi-lagi adalah mengisi ya. Yang Moodle itu kan sudah ada, Google Classroom sudah ada, tinggal kita ngisi materi-materi di dalamnya sehingga senario dari proses pembelajaran kita itu semuanya ada di aplikasi itu. Jadilah dia desain yang develop. Kemudian apalagi contohnya yang lain, ya. Oh ini Google Site, kemudian Google Form, bahkan ada Wordwall dan lain sebagainya lah. Intinya ya, semua aplikasi yang diklaim oleh mahasiswa sebagai mengembangkan ya, mengembangkan produk ya, itu sebenarnya benar-benar itu sebenarnya memanfaatkan produk yang sudah ada, tetapi pemanfaatannya
kita isi dulu gitu sebelum kita manfaatkan. Kita isi dulu, kita desain materinya sesuai dengan keperluan yang kita lakukan. Bahkan aplikasi metaverse ya atau augmented reality atau virtual reality bahkan seperti itu pun sebenarnya kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Nah, itu yang saya maksud perbedaan yang sangat signifikan dengan metodologi riset yang R&D. Itu sebabnya juga ada istilah development research dan ada istilah R&D, research and development. Karena kalau research and development itu mereka benar-benar membuat sebuah aplikasi yang dulunya tidak ada menjadi ada khusus dengan desain yang mereka inginkan karena sesuai dengan kebutuhan pasar, kebutuhan kerja gitu ya. Saya masih ingat misalkan dulu pertama kali mobile ya, HP muncul, mungkin saya tidak tahu ya, maksudnya saya tidak punya HP saat itu. Saya pernah punya HP atau pertama kali punya HP itu di tahun 99 ketika saya kuliah S2. HP saya Nokia. Kalau dulu itu Nokia, kalau yang namanya HP pasti Nokia gitu. Belum ada produk Cina. Tapi bentuknya itu besar sekali. Jadi namanya HP walaupun disebut dengan handphone, tapi kalau di Australia itu disebut dengan mobile phone. Kalau handphone gitu dia nggak tahu apa maksudnya. Waktu disebut handphone. Jadi mobile phone. Jadi my mobile. Nah, handphone ataupun HP ataupun mobile phone itu saking besarnya pokoknya susah nak bawanya. Maksud saya tidak bisa dikocek di saku kita, nggak bisa masukkan di mana di saku celana juga nggak bisa karena besar dan tebal gitu. Nah itu dikembangkan terus oleh Nokia. Bentuknya gitu kan, fisiknya, tetapi juga fitur di dalamnya. Karena dulu zaman saya pertama kali punya HP itu belum ada MP3, jadi tidak ada lagu. HP itu tidak bisa memainkan lagu, tetapi ada audio, ya itu namanya pakai MIDI dulu tuh. Kalau MIDI kan seperti suara apa? Mungkin ada yang pernah tahu ya, MIDI itu suara kayak suara organ gitulah. Misalnya seperti itu aja. Ini tidak ada campur apa ya yang kompleks gitu suara itu. Kemudian berkembang, maka orang itu melakukan survei pasar. Kira-kira misalkan contoh, kira-kira orang kalau lagi nunggu bis misalkan gitu ya, nunggu di halte bis, tapi dia pasti bermain HP. Yang mereka akan lihat, yang mereka otak-atik HP-nya tuh apa gitu. Ya karena waktu itu karena cuman bisanya audio yang kan mainly atau utamanya itu adalah untuk berkomunikasi ya pakai teks, SMS dulu modelnya. Dan dulu berbayar SMS-nya, sekali SMS itu kan mengurangi kuota kita. Kemudian nelpon kayak gitu. Selain itu apa? Itu kan aksesoris aja sebenarnya. Oh ternyata suka lagu gitu kan, tapi MP3 waktu itu teknologinya belum ada. Jadi akhirnya diciptakanlah satu fitur di dalam Nokia itu bisa bisa tune in radio. Jadi misalkan, jadi versi berikutnya itu bisa dengar radio di HP itu. Nah itu kan dari tidak ada yang menjadi ada karena kebutuhan pasar sebenarnya itu tadi. Jadi akhirnya HP-HP yang bisa dengar radio itu pasti jauh lebih laris, atau bahkan orang yang sebenarnya tidak perlu apapun kecuali cuma mau mendengar radio, jadi akhirnya ganti HP gitulah kira-kira. Jadi berbeda banget kan, berbeda sekali antara R&D dengan development research dalam hal itu. Sekali lagi kita ke dunia pendidikan tidak seperti itu. Nah,
Saya kira itu ya secara definisi, by definition, development research dan R&D. Kita sekali lagi fokus ke dunia pendidikan yang definisinya adalah seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ingin bertanya tentang R&D tadi. Secara definisi maksudnya itu bahwa kita itu sebenarnya tidak membuat, tetapi lebih sebenarnya tanda petik memanfaatkan yang sudah ada. Tetapi tidak masuk dalam kategori ini tadi pemanfaatan kawasan TV nomor 3. Bukan. Kalau pemanfaatan di sini kita tidak ada urusan dengan membuat, memodifikasi dan lain sebagainya. Pemanfaatan di sini benar-benar kita ngambil ya gitu ya, sebuah produk yang sudah ada ready dipakai. Kalau ada unsur-unsur mengembangkan dikit, merubah ini, nah itu tidak bisa dia dalam kategori pemanfaatan. Jadi desain dan pengembangan yang tadi kita bahas itu. Baik, kalau memang tidak ada, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan generik ya, proses penelitian pengembangan yang kita maksud ya, yaitu di dunia pendidikan. Yaitu generiknya ada 3 kalau saya rangkum tadi itu kan. Banyak, maksud saya begini, versinya itu lain buku, lain cerita gitu kira-kira ya. Berbagai macam, lain buku, lain cerita. Sebenarnya bukan lain cerita, ya boleh katakan lain cerita, tetapi intinya yang saya sebut dengan generik ya, generik proses. Jadi intinya kalau development research gitu ya, pasti ada nomor 1, yaitu need analysis. Walaupun sesederhana apapun bentuknya, itu dimulai dari analisis kebutuhan, ya, analisis keperluan. Nah, gitu. Jadi ada satu tahap di mana tahap itu adalah untuk mengetahui konteks itu perlunya apa, itulah kira-kira. Kemudian setelah kita memiliki melakukan, maksud saya need analysis, kita ke tahap kedua, yaitu mendesain, mengembangkan, mendevelop sesuai dengan hasil need analysis. Kalau maunya goreng pisang, maka yang kita buat adalah goreng pisang, gitu kira-kira. Tapi kalau maunya jemput-jemput, yang kita buat adalah jemput. Sesuai keperluan, sesuai keinginan juga. Jadi itu design and develop. Nah, yang ketiga ini implementation. Di berbagai buku sebenarnya tidak ada nomor 3. Yang ada cuma 1, 2. Kalau nomor 3 itu sudah terpisah, gitu. Terpisah prosesnya dari segi riset. Biasanya dimasukkan dalam nomor 3 di sini juga, ya. Jadi di sini masuk dalam kategori pemanfaatan. Itulah nomor 3. Itu. Nah, dia di sini implementation masuk ke nomor 3 pemanfaatan. Jadi oleh karena itu, kalau kita metodologinya development research, pasti disebut mix method. Jadi mix method.
karena dia tidak cukup satu gitu. Dia menjadi dua. Ada unsur eksperimen tadi kan kita tadi temannya sudah bilang ya, salah satu kemungkinan di dunia pemanfaatan itu, kawasan pemanfaatan itu adalah dengan bereksperimen. Kalau kita ikuti penjelasan di development research, memang boleh katakan ini adalah eksperimen gitu. Eksperimen sederhana. Bahkan ada teman-teman TP yang sudah melaksanakan, ini bukan lagi sederhana, benar-benar pure eksperimen gitu. Bisa disebut dengan minimal kuasi atau kuasai eksperimen dengan dua kelompok. Nah, gitu. Di sini ada perbedaan pendapat lah berkeliaran di daerah sini. Jadi saya tidak ingin menjadikan itu masalah ya, tapi yang saya ingin kawal adalah prosesnya, bahwa proses pengembangan itu ada need analysis, ada design develop, ada implementation. Nah, masalah riset dan metodologi development research itu karena dia luas, kita sebenarnya sebagai mahasiswa itu boleh hanya melakukan nomor satu. Jadi kalau mau cuma melakukan nomor satu, oke, ya need analisis saja yang kita teliti. Kemudian mau hanya melakukan nomor dua, yaitu mengembangkan saja, mendesain dan mengembangkan, oke, ya tidak masalah. Atau hanya hanya implementasi. Nah, jadilah kalau implementasi berarti hanya pemanfaatan produk yang sudah ada kita uji coba. Gitu. Atau seluruhnya, need analysis kita lakukan nggak ya, kemudian design develop iya, implementation iya, maka kita paket lengkap. Atau need analysis, design develop, nah, dua ini kita jadikan satu, boleh gitu ya. Atau kita design develop dan implementation, boleh gitu ya. Jadi sebenarnya development research itu bisa dilakukan dengan model-model seperti itu. Di paket tidak lengkap gitu. Nah, bagaimana dengan S2? Sebenarnya wajarnya S2 itu tidak lengkap, wajarnya. Karena penelitiannya hanya satu semester, setengah tahun. Kan desain kurikulum S2, riset itu adalah not full research. Nah, itu banyak ciri-ciri program tidak full research itu adalah banyak mata kuliah. Nah, itu kalau banyak mata kuliah kita tidak boleh full research ya. Full research artinya risetnya jangan terlalu serius. Kalau mau serius kita namanya full research ya, bukan coursework. Kalau dulu misalkan waktu saya kuliah S2 saya mengambil juga coursework, tidak sebut dengan full, coursework with minor thesis. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya itu model kita. Coursework with minor thesis. Disebut minor karena memang penelitiannya hanya satu semester. Kalau mau jujur Bapak Ibu sekalian, apa-apa yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini, ya kita serba tidak nyampai. Full paket tak nyampai gitu kan. Setengah paket tidak nyampai. Jadi itulah yang makanya sangat sulit untuk menembus publikasi kita yang berkualitas. Kenapa? Karena memang secara metodologi kita serba tak nyampai. Kalau dipaksakan, dipoles-poles lah penelitian kita itu, bisa juga lah ke Sinta 4 ya, publikasinya. Yang paling ramai memang di Sinta 4. Di Sinta 4 itu pun yang banyak
disampaikan dalam artikel itu adalah desain developnya aja. Ada juga temanmu yang bisa menembus Sinta 2, tapi itu sangat limited. Bisa menembus itu lebih dikarenakan judulnya bagus. Judul itu menarik sekali gitu. Jadi secara riset banyak kelemahan sebenarnya. Tetapi karena kita menonjolkan hasil produk itu dan produknya sangat bagus, maka di beberapa jurnal Sinta 2 itu diterima gitu ya. Ada 2-3 bimbingan saya itu bisa tembus ke sana ke Sinta 2. Nah, kalau kita bicara jurnal, ya itu kan Sinta 2 itu kan lumayan top ya. Semua jurnal di Indonesia ini yang disebut dengan kelas pertama, kelas 1 itu adalah Sinta 2 dan Sinta 1. Jadi kalau itu kan kalau kita ukurnya itu kalau untuk kenaikan pangkat, jadi kumnya itu sama antara Sinta 1 dengan Sinta 2. Itu 40. Nah, Sinta 3 dan 4 itu adalah level kedua. Kemudian Sinta 5 dan 6 itu level ketiga. Nah, rata-rata mahasiswa TP itu tembus ke Sinta 4 ya rata-rata. Kalau yang 1-2 tadi itu, yang 2 terutama 1 saya belum pernah dengar ya. Yang 2 itu sangat terbatas karena memang kita itu tadi saya katakan dari segi metodologi kita belum nyampai gitu ya. Need analysis saja kita sudah bermasalah ya, dari segi metodologi riset. Nah, itu kira-kira jadi need analysis. Apa sih need analysis itu? Yaitu ingin mengetahui kebutuhan lapangan. Nah, kalau need analysis itu bisa dilakukan secara kuantitatif sebenarnya, survei, bisa interview kualitatif gitu ya. Yang di interview ya banyak pihak. Ya, kalau kita konteks kelas berarti kan yang di interview itu minimal adalah siswa sama guru. Namun need analysis itu bisa juga secara teoritis. Jadi kita tidak mesti bertanya kepada siswa, tapi secara teori kita berargumen. Saya ambil contoh begini. Misalkan kita ingin memanfaatkan ChatGPT, gitu ya, AI, ChatGPT dalam pembelajaran bahasa misalkan. Nah, kita melaksanakan need analisisnya itu tidak nanya dengan siswa, tidak nanya dengan guru. Tapi kita mendesain sebuah instruksional design dengan penggunaan ChatGPT. Maka lalu apa need analisisnya gitu, yang sebagai bahan kita untuk mendesain itu sebagai rujukan kita. Saya ingin mendesainnya modelnya seperti ini. Kalau need analysis kan harusnya sesuai dengan keperluan atau kebutuhan siswa dan guru. Karena siswa maunya warna kuning, ya saya bikin warna kuning kan gitu. Maunya guru itu adalah harus ada videonya, maka saya bikin ada videonya. Jadi itu need analysis. Nah, sekarang saya katakan tadi tidak harus nanya dengan siswa atau dengan guru, tapi yang kita tanya adalah teori. Misalkan gini, tadi itu yang saya contohkan ChatGPT. Teori mengatakan bahwa teknologi AI itu kan sangat bahaya. Ya, secara teori. Bahayanya kenapa? Karena AI itu sangat pintar, jadi bisa menggantikan guru. Dan bisa proses pendidikan itu tergantikan oleh AI. Jadi tanpa proses, siswa langsung bisa. Bisanya itu sebenarnya tidak bisa gitu ya. Nah, proses itu yang harus kita perhatikan. Jadi kita menggunakan teori yang namanya
digital constructivist. Saya barusan baca sebuah artikel bagus sekali. Di Switzerland ada penelitian yaitu profile of technology user, ya, technology user. Profilnya tuh ada 3. Ada digital presenter, digital activator, dan digital constructivist. Nah, saya sangat tertarik, ya. Saya ingin mendesain sebuah proses pembelajaran dengan digital constructivist karena itu kayaknya sangat relevan dengan penggunaan AI. Nah, digital constructivist itu adalah sebuah proses pendidikan di mana siswa terlibat di dalamnya ketika dia menggunakan teknologi, dia dia membangun, ya, pemahaman dia. Jadi ketika dia menggunakan teknologi, dia itu harus bisa menjadikan, nah kita ganti teknologi itu langsung dengan ChatGPT misalkan. Ketika dia menggunakan ChatGPT, maka ChatGPT itu harus berfungsi sebagai partner atau asisten atau sebagai interlokutor atau teman berbicara yang membangun dia, gitu ya, bukan yang menggantikan dia. Nah, itu kan harus didesain itu. Proses pendidikannya harus didesain. Jadi artinya rujukan kita itu bukan keperluan setelah kita nanya siswa dan guru, tetapi keperluannya adalah sesuai dengan sebuah konsep, sebuah teori. Jadi desain atau pengembangan kita itu berdasarkan teori itu. Nah, itu bisa juga dilakukan, ya, pada definisi need analysis. Jadi sekali lagi tidak harus turun ke lapangan bertanya dengan siswa dan guru atau kepala sekolah, tetapi bisa juga kita turun ke lapangan, artinya turun ke library, ya, ke perpustakaan, baca buku, yaitu dalam rangka mengembangkan sebuah instructional design itu berdasarkan sebuah konsep. itu need analysis. Yang kedua, design develop. Design develop itu prosesnya mendesain. Ya, setelah kita tadi punya framework, hasil daripada need analysis, maka kita bikinlah rancang bangun. Biasanya sederhananya kita bangun itu dengan flowchart atau sebuah image atau gambar, ya, gambar yang membantu kita untuk mempresentasikan sebuah konsep. Jadi itu ada istilahnya, lupa saya, flowchart. Jadi flowchart atau gambar yang mendeskripsikan tentang alur pengembangan yang akan kita ambil, apa ada yang terlibat di dalamnya dan lain sebagainya. Nah, develop, kalau di dalam banyak buku itu dipisahkan antara design dan develop, tapi karena ini rangkuman, jadi sebenarnya design develop itu dua hal yang sangat berdekatan. Kita mau develop itu rasanya tak mungkin tanpa desain. Ya, seperti kita bangun rumah lah, ada gambar, jadi ada tukang yang menjadikan gambar itu jadi rumah. Nah, gitu. Jadi ketika gambar itu blueprintnya, itulah yang namanya desain. Nah, develop itu tukangnya bekerja berdasarkan gambar. Nah, seperti itulah. Jadi kita melengkapi berbagai hal sesuai dengan gambar tadi itu, dengan flowchart yang kita bangun. Flowchart itu kita bangun sesuai dengan need analysis tadi, framework. Nah, setelah itu selesai, kita membangun, kita bawa ke kelas. Tapi syaratnya harus sudah selesai itu barang, jangan setengah jadi. Itu yang dimaksud dengan implementation. Jadi benar-benar udah jadi,
maka eh, di kelas itu benar-benar kita uji coba produk yang sudah jadi. Itulah yang disebut dengan implementation dalam hal ini. Nah, oleh karena itu tadi implementation seperti experimentation, kita bereksperimen, nah gitu. Metodologinya adalah metodologi eksperimen, ya, kuantitatif, ya ini pasti Bu Penny sudah banyak menjelaskan, ya, atau dosen yang lain. Oleh karena itu analisisnya pun analisis kuantitatif seperti dengan t-test ataupun model-model statistik yang lain lah pokoknya ya. Jadi benar-benar mirip bahkan exactly sama persis dengan eksperimen ya, experimental research. Nah, oleh karena itu ketika kita mendesain dan mendevelop, kita bisa juga menguji coba ya. Biasanya itu ada proses uji coba kelompok kecil, uji coba kelompok besar. Nah, itu berada di nomor 2 ini. Ya, uji coba kelompok kecil berarti maksudnya adalah produk kita ini masih mentah setengah jadi gitu ya, dalam rangka mengembangkan apalagi yang perlu ditambah dan dikurangi, kita uji coba dulu dengan calon pengguna. Nah, supaya tidak repot ya, yang kecil artinya tidak usah banyak-banyak. Nah, mahasiswa biasanya ya sekitar 5 sampai 9 itu berdasarkan teori tertentu. Padahal itu terserah lah intinya itu ya. Yang jelas itu manageable, artinya kita bisa melakukannya. Karena itu agak intensif, maka memang bagusnya kelompok kecil saja. Kemudian kelompok besar, itu berarti kita udah benar-benar hampir jadi itu. Tapi lagi-lagi diujikan, pengujian itu dalam rangka cari feedback. Jadi bukan dalam rangka dampak. Nah, ini bedanya. Di sini biasanya mahasiswa agak bingung karena di sini ada seperti implementasi di daerah ini. Di bagian nomor 2 ini design develop itu seperti ada implementasi gitu karena uji coba kan. Nah, padahal di langkah kedua ini design develop itu proses uji cobanya dalam rangka mendapat feedback untuk penyempurnaan produk. Nah, yang tujuannya adalah mencari feedback gitu. Nah, kalau implementasi itu memang ya uji coba juga di kelas, tapi dengan full features karena produk sudah jadi. Di sini tujuannya adalah untuk melihat dampak. Ada nggak dampaknya? Kita udah bikin nih, produknya udah jadi, ini dampaknya apa gitu. Jadi makanya menggunakan t-test, yaitu untuk menguji efektivitas, ya, efektivitas sebuah produk jika diimplementasikan di dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, itulah kira-kira development research, yaitu versi agak lengkap saya sampaikan, tapi tetap ini adalah rangkuman lah ya. Karena kalau mau baca sendiri pasti berhari-hari dan belum tentu juga semudah ini kita memahaminya. Nah, yang saya sampaikan itu bisa dicek ya di buku-buku riset ya, seperti itulah kira-kira prosesnya. Nah, kalau saya katakan tadi versi lengkap itu sebenarnya agak memaksakan kalau di level S2. Tapi kalau level S3 wajib versi lengkap. Jadi pasti harus ada need analysis, harus ada design develop, harus ada implementation. Jadi baru boleh. Karena di S3 itu risetnya adalah longitudinal atau tidak hanya 1 semester gitu. Rata-rata proses riset di S2 itu minimal itu 2 tahun prosesnya itu. Jadi memang lumayan. Kalau saya kemarin itu
ya sekitar 2 tahun juga prosesnya. Ya. Menulisnya 1 tahun pun tidak selesai kan. Nah, jadi dalam 3 tahun itu hebat kalau S3 bisa 3 tahun. Nah, tapi kata orang ini saya belum juga tahu. Kalau development research itu bisa 3 tahun gitu selesai. Nah, saya kira itu ya summary atau ringkasan dari metodologi yang kita sebut dengan development research. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan atau ada yang nambahkan dan lain sebagainya silakan. Kasih waktu. Jangan aku seorang yang ngomong. Silakan. Ada yang mau bertanya atau bahkan yang mau penelitiannya di bidang ini? Ya, silakan. Dapat yang angkat tangan. Nggak kelihatan namanya. Izin Pak, saya Pak Rika. Rika, silakan. Iya, baik Pak. Mohon penjelasan ulang yang untuk mix method tadi Pak. Itu maksudnya gimana ya Pak ya? Terima kasih Pak. Oke. Ya, terima kasih Bu Rika. Ya karena begini, kenapa dia disebut mixed method? Karena dalam R&D tidak mungkin hanya satu metode gitu. Kalau kita ke bawah tadi kan ya, yang ini kan tadi itu kita tulis saja. Di sini kan ada eksperimen, gitu kan? Kemudian ada survei, ya. Ada juga bahkan case study, ya. Apabila kita melakukan riset dengan seperti ini nih, itu ada eksperimennya, ada case study-nya, ada surveinya. Itulah yang disebut dengan mixed method. Nah, kalau kita kembalikan ke di sini, jadi kalau saya bilang ke tadi itu, kalau kita campur dengan implementation, itu kan beda sekali ceritanya dengan design and develop. Design develop itu tadi saya sudah katakan ada uji coba. Kan design develop itu prosesnya mendesain, ya, membuat framework, flowchart, ya, image tadi itu atau gambar, ya. Kemudian kita mengembangkan. Dalam proses mengembangkan tuh ada uji coba kecil, kelompok besar. Nah, itu pasti datanya tidak hanya data kuanti, tetapi pasti ada data kuali. Yaitu data berdasarkan interview, berdasarkan observasi dan lain sebagainya. Yang mana nature-nya, alamiahnya itu bukan data kuanti, bukan data numerikal, bukan data angka, itu data deskriptif data. Jadi data yang diungkapkan dengan kata-kata. Nah, apabila sebuah penelitian terdapat data numerikal dan ada data kualitatif, data deskripsi tadi itu, maka itulah yang disebut dengan mixed method. Jadi dia ada percampuran. Artinya di dalam metodologi itu ada ngitung-ngitung juga, gitu kan? Ada operasi kualitatif. Yang kemarin saya sudah jelaskan di pertemuan yang lalu, misalkan analisis kualitatif itu adalah thematical analysis. Jadi kita mengolah kata sehingga dia berdasarkan tematik gitu ya. Nah, itu artinya kita ngelompokkan statement-statement menjadi sebuah tema. Nah, dibandingkan dengan metode kuantitatif yang mana kita mengkuantifikasi, yaitu mengangkakan. Semua data kita harus diangkakan. Yang tadinya misalkan survei itu pun kita masukkan ke angka 1-5 biasanya. Nah, ketika ada dua metode seperti itu, maka disebutlah dengan mixed method.
hampir semua ya, saya pernah menghadiri konferensi pertemuan TP se-Indonesia ya. Prodi TP se-Indonesia lah, datanglah para pakar TP di Indonesia ya. Ada satu orang profesor siapa itu ya, saya lupa sekali. Itu merupakan orang nomor 1 di Indonesia di bidang TP gitu. Jadi dia mengatakan ya kalau namanya TP itu tidak jauh dari mixed method sebenarnya. Boleh kita tidak mixed method apabila kita cuma satu saja tadi itu kan, tidak pakai lengkap. Kalau beliau Profesor Paulin mengatakan kalau kita implementasi juga itu wajib disebut dengan mixed method karena dua paradigma riset berbeda di sini kan. Sebenarnya antara kuantitatif, kualitatif itu tidak sesederhana jenis risetnya apa. Tidak sesederhana misalkan data yang kita kumpulkan apa, bagaimana kita menganalisisnya. Jadi kuantitatif dengan kualitatif itu semuanya sebuah paradigma yang sangat berbeda. Itu ceritanya panjang sebenarnya, tapi kita tak perlulah. Kan belum juga begitu ya. Nanti kalau kepingin menguasai benar metodologi riset, baru harus kuliah S3 lah kira-kira. Kalau kita cukup belajar apa yang ingin kita lakukan gitu aja lah. Karena dua paradigma dicampur itu sebenarnya agak sulit ya, karena awalnya mereka sangat bertentangan. Nah, disebut dengan mixed method, bukan mixed paradigm ya. Bukan mix paradigma, jadi metode ini akhirnya menjadi lebih sempit kan. Disebut mix metode tadi ada dua jenis kategori data kan, data kuanti, data kuali. Kalau kita mau konsisten sebenarnya harus cuma satu. Jadi kalau kita penelitiannya adalah kuanti, ya hanya numerical data aja yang kita kumpulkan. Kalaupun ada unsur kualinya kita kuantifikasi kan? Jadi kita kasih range. Nah, itu berarti kita hanya kuantitatif. Nah, sebaliknya juga demikian, hanya kualitatif. Nah, ini mixed method karena kita tidak terhindar kan dengan kuanti dan kuali kalau kita lakukan versi lengkap gitu. Makanya Prof. Paulin waktu itu juga mengatakan kalau sampai need analysis, design, develop, dan implementation itu kita melakukan mixed method gitu. Ada dua unsurnya. Nah, kalau mixed method ya mau tidak mau data kita adalah juga dua jenis data, kuali kuanti, kemudian nanti need analysis. Nanti analisisnya yaitu analisis di tesis kita juga analisis kuanti kuali. Nah, ini yang biasanya mahasiswa miss itu tidak dijelaskan biasanya mahasiswa itu tidak menjelaskan data kualitatif. Yang dijelaskan hanya kuantitatif gitu, yaitu uji dampak itu biasanya begitu. Nah, itu sebenarnya tidak bisa. Kalau kita mengumpulkan data kualitatif, ya harus diproses juga, harus dijelaskan. Nah, proses kualitatifnya begini kan gitu, dalam rangka mendukung penjelasan kuantitatif. Begitulah kira-kira ya. Itu kira-kira Bu Rika. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Ya, ada yang lain? Nah, kalau memang tidak ada, sebenarnya saya ingin kemarin saya sudah nanya kan, siapa ingin melakukan apa gitu. Nah, selanjutnya kita kalau memang ini sebenarnya memang saya usahakan untuk saya ringkas gitu ya, penjelasan tentang development research. Ya,
Namun ini nih masih sangat teoretikal gitu ya. Jadi saya menjelaskan ini masih masalah teori development research. Teorinya itu ya seperti ini gitu. Nah, ketika kita melaksanakannya, ya jelaslah akan ada pernik-pernik lain gitu ya, yang kadang-kadang kita bingung ini masuk kemana ini bagaimana dan lain sebagainya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita baca buku riset akan lebih kompleks lagi. Ya. Nah, jadi pemahaman kita tentang riset harus komprehensif. Jadi baru bisa benar-benar memahami development research. Jadi metodologi development research ini karena campuran itu tadi itu ya, dia agak lebih kompleks, pemahamannya itu lebih kompleks. Jadi ketika kita mengaplikasikannya menjadi bagian daripada riset kita itu memang akan jauh lebih kompleks nanti. Tapi saya mengatakan kompleks itu bukan berarti sulit ya, sulit itu tergantung. Nah, dari summary ini tentunya nanti selesai lah kita. Jadi saya kira intinya begitu ya. Kalau ini tadi sudah saya rekam, saya stop dulu rekamannya supaya tidak terlalu besar.